Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Ada sebuah manuskrip atau naskah kuno dari abad kedua Hijriah yang ternyata telah mencatat beberapa hadis rahasia akhir zaman yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap muslim pasti sering mendengar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lahir 598, wafat 678 Masehi. Beliau merupakan seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Syakri al-Asdi. Beliau berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Dari sekian banyak hadis yang beliau riwayatkan, ternyata ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang beliau sembunyikan dari kaum muslimin di masa itu. Abu Hurairah pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi SAW 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari. Mengapa Abu Hurairah takut menyampaikan sejumlah hadis tersebut? Untuk diketahui, hadis yang disembunyikan Abu Hurairah bukanlah hadis yang berkaitan tentang akidah dan syariah Islam, tapi berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa mendatang, di mana di dalam hadis-hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan nama peristiwa, nama pelaku, nama tempat, dan alasan kejadian tersebut. Hadis-hadis ini berkaitan dengan perang, pemberontakan, dan pembunuhan. Berita-berita fitnah ini ketika hanya diketahui oleh orang yang amanah dan berilmu, maka akan berada di posisi aman. Namun jika dipegang oleh orang jahil atau bodoh, resikonya besar sekali karena dapat membahayakan beliau sendiri dan orang lain. Kemudian juga dapat menimbulkan huru-hara, maraknya fitnah kepada orang yang tidak bersalah, perpecahan dalam tubuh kaum muslimin, dan lain sebagainya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan pendapat, kemungkinan yang dimaksud dengan ilmu yang disembunyikan adalah informasi terkait tanda-tanda kiamat, terjadi perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman, sehingga jika disampaikan akan diingkari oleh orang yang tidak bisa menerimanya dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Namun ternyata menjelang wafatnya, Abu Hurairah memberi sedikit informasi kepada orang-orang dekatnya dari kalangan tabi'in, yaitu generasi kedua setelah Rasulullah, tentang hadis yang beliau pendam dalam hati selama hidupnya. Nah, yang mengejutkan, di Perpustakaan Nasional Turki di Istanbul tersimpan sebuah manuskrip langka dari abad kedua Hijriah yang ditulis oleh salah seorang tabi'ut tabi'in, yaitu generasi ketiga setelah Rasulullah yang berasal dari Syam. Manuskrip itu sendiri berjudul Salam wa Harb fi Akhir Zaman Ar-Rab. Nah, yang benar-benar menakjubkan adalah di dalam manuskrip ini ternyata telah tertulis secara gamblang terjadinya beberapa peristiwa besar dunia, lengkap dengan nama-nama tokoh pelaku utamanya. Di sini kita hanya akan membahas beberapa kutipan saja. Kutipan sesuai terjemahan aslinya sebagai berikut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah 2 perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Teks tak dapat terbaca lagi. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya Hir. Teks tak dapat terbaca lagi. Maka Abu Hurairah pun berkata, dalam rangkaian hitungan hijrah sesudah 1300 tahun, dan mereka mengikat perjanjian yang di situ Raja Rum melihat bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang, dan waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman, bernama Al-Hir. Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri-negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah sesudah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Arush atau Arus. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqaddasah, kota yang disucikan.
Di tanah Isra dan Mi'raj terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi, Al-Khazar dan Bani Israel, masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak dapat diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal. Dan perangnya terjadi di negeri Syam dan kejahatan ... Teks terhapus. Sejumlah riwayat dari Abu Hurairah tersebut merupakan peristiwa yang terjadi di abad ke-20 dan seterusnya. Bayangkan saja, riwayat ini banyak mengandung kata-kata asing bagi orang Arab masa itu, seperti Al-Hir dan Jerman, Hitler dan Jerman, kemudian Al-Rush, Rusia, Amerika Serikat, dan Al-Khazar. Seandainya isi manuskrip tersebut adalah 100% benar berasal dari perkataan Abu Hurairah, maka wajar beliau tidak sembarangan mengatakannya kepada siapapun pada zaman itu, karena dampaknya akan terjadi saling curiga, tuduh-menuduh, dan kekacauan di tubuh kaum muslimin sendiri. Namun beda halnya jika diungkapkan pada akhir abad ke-20 atau abad ke-21 seperti saat ini, di mana kita langsung dapat menunjukkan yang mana saja pihak-pihak yang dimaksudkan dalam manuskrip tersebut. Wallahu a'lam bishawab.